Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debila Ruswati dari kelas B3 dengan nomor NPM 10 12 17 94. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata kelola perusahaan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester tata kelola perusahaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ini adalah fondasi yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi di tengah persaingan global yang semakin ketat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada tanggung jawab. Di dalam transparansi, yaitu keterbukaan informasi yang materialnya dan relevan mengenai perusahaan. Di akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Dan yang terakhir di tanggung jawab yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya, ada struktur tata kelola perusahaan. Yang pertama mengenai rapat umum yaitu pemegang saham, atau bisa disebut sebagai organ tertinggi dalam perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Yang kedua yaitu dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dan yang ketiga yaitu direksi. Direksi yaitu yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada peran dewan direksi. Peran tersebut yaitu yang pertama memimpin perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas kelangsungan usaha perusahaan. Dan yang kedua ada menetapkan kebijakan. Direksi ini menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada pengambilan keputusan. Direksi mengambil keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mempertanggungjawabkan kinerja. Direksi ini harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab komite audit. Yang pastinya, pertama itu menelaah laporan keuangan. Komite audit bertanggung jawab untuk menelaah laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengawasi sistem pengendalian internal, di mana komite audit ini mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Dan yang ketiga, mengawasi proses audit, yaitu komite audit ini mengawasi proses audit yang dilakukan auditor internal maupun eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama ada keterbukaan informasi, di mana perusahaan ini menyediakan informasi yang materialnya dan relevan secara tepat waktu. Yang kedua, pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban, di mana perusahaan mempertanggungjawabkannya kinerjanya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya ada analisis risiko, yaitu yang menganalisis dampak dan kemungkinan terjadi risiko-risiko tersebut. Selanjutnya mitigasi risiko, menyusun strategi untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko yang teridentifikasi. Dan selanjutnya pemantauan risiko, yaitu yang memantau dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko yang dilakukan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, dari tata kelola perusahaan yang baik adalah kunci untuk menciptakan nilai jangka panjang dan meningkatkan daya saing. Rekomendasi dari saya, perusahaan perlu secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan
dan memperkuat struktur serta fungsi dan tata kelola. Dan saya akan menjelaskan tentang penerapan tata kelola perusahaan. Yang pertama, kita harus komitmen manajemen. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi. Dan yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Tentunya dalam komitmen manajemen itu, direksi dan dewan komisaris harus berkomitmen penuh untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan dalam pelatihannya itu, pelatihan dan sosialisasi tata kelola perusahaan perlu dilakukan secara berkala kepada seluruh karyawan. Dan yang pastinya pemantauan dan evaluasi itu sangat penting bagi perusahaan karena perlu memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola secara individu atau berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari video saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.